Selanjutnya, sistem kontrak proposal proyek, yaitu suatu rancangan kegiatan atau kerja proyek yang tersusun secara terperinci dan sistematik. Selanjutnya, rekayasa atau desain yang dibuat oleh arsitek. Selanjutnya, tender atau kontrak, di mana semua peserta bersaing menurunkan harga agar terpilihnya peserta. Di tender atau kontrak tersebut terdapat surat perintah kerja dan surat perjanjian pemborongan. Kemudian, pelaksanaan atau konstruksi, yaitu sebuah sarana prasarana pembangunan. Dan selanjutnya, operasi. Selanjutnya, peralatan dan material. Peralatan. Yang pertama, tower crane. Tower crane ini berfungsi untuk mengangkut material dan bahan agar mempermudah proses pelaksanaan konstruksi. Selanjutnya, fixed concrete pump. Alat tersebut berfungsi untuk membantu pengecoran, di mana truk mixer yang dipindahkan beton ready mix-nya ke concrete pump lalu disambungkan dengan pipa. Selanjutnya, concrete vibrator. Concrete vibrator ini berfungsi untuk meratakan saat proses pengecoran agar tidak terjadi, agar sesuatu itu lebih padat saat pengecoran. Selanjutnya, bar cutter. Itu proses pemotongan tulangan baja. Selanjutnya, bar bender. Alat untuk membengkokkan agar sesuai dengan dimensi yang diinginkan. Selanjutnya, passenger hoist. Passenger hoist ini berfungsi untuk mengangkut karyawan serta bahan-bahan yang kecil-kecil. Selanjutnya, tremi. Tremi ini berfungsi untuk memindahkan beton ready mix dari bucket ke area yang dicor supaya tidak berantakan kemana-mana atau supaya tidak berceceran. Selanjutnya, pouring bucket, yaitu alat penampung beton ready mix dari truk mixer. Selanjutnya, truk mixer, yaitu penampung beton ready mix yang fungsinya untuk menahan atau menjaga selam agar sesuai yang diinginkan. Air compressor, yaitu alat penyemprot atau pembersih area saat ingin dicor. Theodolit, suatu alat untuk mengukur bidang vertikal atau horizontal pada suatu proyek. Waterpass, yaitu suatu alat hanya untuk mengukur bidang vertikal seperti kolom. Mesin trowel, mesin ini digunakan untuk finishing pada bagian lantai yang bisa digunakan di hall atau podium atau bisa disebut juga basement. Automatic laser level, alat ini sangat membantu dan sangat mempermudah proses pengecoran. Selanjutnya, sipatan yang berfungsi untuk menandakan ukuran yang diukur melalui theodolit atau waterpass. Backcasting, yaitu suatu penampung atau pecetakan untuk pecetakan balok, beton, maupun plat lantai, maupun kolom. Selanjutnya, mesin blower, itu untuk mengeluarkan udara dalam ke luar
alat penerang agar mempermudah proses pengecoran di malam hari. Selanjutnya perancah untuk menahan backcasting aluminium. Yang terakhir, gerobak proyek untuk mengangkut bahan-bahan ringan seperti batu bata, pasir, dan agregat-agregat lainnya. Selanjutnya, material. Pertama, beton ready mix. Beton ready mix ini terdiri dari agregat kasar, agregat halus, semen, dan air. Selanjutnya, tulangan baja. Tulangan baja ini berfungsi untuk menahan beton saat menerima beban. Agregat kasar, yaitu kerikil-kerikil. Selanjutnya, semen Portland, agregat halus, berupa pasir, plesteran. Setelah beton jadi, selanjutnya dilakukan plester. Lalu acian digunakan setelah plesteran. Selanjutnya skim coat. Skim coat ini berfungsi untuk menghaluskan setelahnya acian. Biasanya digunakan pada ruangan basement. Floor hardener. Minyak backcasting untuk mempermudah pelepasan setelah pengecoran. Selanjutnya, pemasangan pekerjaan balok dan plat lantai. Pertama, pemasangan backcasting aluminium. Sebelum backcasting aluminium dipasang, terlebih dahulu backcasting dibersihkan dari sisa coran dan dilapisi dengan minyak agar mempermudah pelepasan setelah pengecoran. Lalu pemasangan slab sudut untuk menyambung antar panel dan dinding panel slab bawah dengan wedge dan round pin. Kemudian pemasangan slab panel bawah untuk membentuk balok bawah. Kemudian pemasangan prop head dan tiang penyangga sebagai penahan slab bawah. Kemudian pemasangan panel aluminium beam untuk membentuk sisi sudut panel, dan kemudian dipasang kembali slab sudut untuk selanjutnya pekerjaan backcasting plat lantai. Pada pekerjaan backcasting plat lantai, yang pertama dilakukan adalah panel slab serta pemasangan prop head atau tiang penyangga. Kemudian dilanjut dengan end beam dan middle beam. Yang kedua, pekerjaan pembesian. Pekerjaan pembesian dilakukan di tempat fabrikasi dengan memotong dan pembengkokan untuk plat balok. Kemudian setelah dipotong dan dibengkokkan, tulangan baja tersebut diangkut menggunakan tower crane ke tempat pemasangan. Yang ketiga, pekerjaan pengecoran. Pengerjaan pengecoran dilakukan menggunakan concrete pump yang terlebih dahulu beton ready mix dites selam. Apabila dia sudah memenuhi syarat, maka beton tersebut dipindahkan dari truk mixer ke concrete pump melalui pipa. Lalu kemudian pengecoran dimulai. Setelah itu pelepasan backcasting aluminium. Pelepasan backcasting aluminium dilakukan setelah 36 jam setelah pengecoran. Dan yang terakhir, kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang pertama, dalam proses pekerjaan pada suatu proyek di lapangan sangat diperlukannya koordinasi antara pihak pemilik, konsultan, dan kontraktor agar tercapai sesuatu yang diinginkan. Lalu, selama pekerjaan pembangunan, maka mutlak diperlakukannya suatu pengawasan serta controlling baik itu peralatan dan bahan. Selanjutnya, pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan sebelumnya harus kemudian diruangkan ke dalam rencana kerja harian.